88. Saudara, kalau kita baca Mazmur 88, Mazmur ini adalah Mazmur yang nada kesedihannya amat sangat susah, sangat sedih, sangat menderita. Saking menderitanya saudara, sampai digambarkan dengan kalimat begini: aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Saking susahnya sampai digambarkan seperti itu saudara. Saya mencoba mencari tahu sakit apa orang ini, sehingga menggambarkan dirinya itu seperti turun ke dalam liang kubur. Saya coba cari infonya. Rupanya orang yang diceritakan dalam Mazmur 88 ini sakit kusta. Pada zaman Alkitab saudara, orang yang sakit kusta itu sama dengan orang yang terkutuk, orang yang dikutuk oleh Allah. Dia tidak boleh hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia harus menyingkir, dia harus pergi ke perkampungan kusta, dibuang di belakang tembok, biasanya tembok Yerusalem. Itu ada sekelompok orang kusta yang terbuang, yang tidak boleh lagi hidup dalam masyarakat normal. Kalau ada orang sehat yang lewat di daerah itu dari jauh, maka orang kustanya harus teriak-teriak najis, supaya apa? Orang yang sehat itu menyingkir dan tidak tertular oleh dirinya. Seperti itu gambaran kesusahannya. Dan yang paling penting, rupanya dalam Mazmur 88 ini, orang ini dulunya tidak sakit kusta saudara, tapi akhirnya ia terjangkit kusta. Entah apa yang menyebabkan orang itu tertular. Saya mencoba untuk searching saudara. Ini memang konteks sekarang. Kalau zaman dulu saya nggak tahu. Zaman sekarang, penyakit kusta tidak mudah ditularkan karena mempunyai masa inkubasi yang cukup panjang. Tetapi penyakit ini bisa menular melalui kontak kulit erat dan lama. Salah satunya melalui saluran nafas. Kontak kulit bisa menularkan. Jadi ya, karena zaman dulu itu kan berkerumunnya itu kekuatan komunitasnya itu luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Saudara, pagi, siang, malam orang ini berdoa dan memohon pertolongan. Tetapi rupanya pertolongan itu tidak segera datang. Ia ingin sembuh, tapi ternyata kustanya makin menyebar dan parah sekali. Dalam doanya ia mengatakan begini saudara: aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Saya tidak bisa gambarkan gimana sih putus asanya. Sudah kusta, dibuang, dianggap terkutuk, dan lain sebagainya. Saya mengajak saudara-saudara untuk mencari tahu apa maksudnya Tuhan. Ada kalanya Tuhan mau supaya kita datang, kita berdoa, kita mohon pertolongan, maka ia bertindak. Tapi ada kalanya juga seperti Mazmur 88 ini. Doanya sudah pagi, siang, malam, tapi pertolongan tidak kunjung tiba. Apa maksudnya Tuhan? Seumpama saja. Harapannya tidak saudara, seumpama kesusahan ini terjadi pada diri kita. Mungkin bukan kusta, tapi kesusahan yang lain yang begitu memahitkan hidup kita sampai kita menyadari seperti orang yang turun ke liang kubur. Apa maksudnya Tuhan? Pertolongannya itu tidak segera datang, padahal ini sudah sangat mengerikan. Saudara-saudara, mari kita kembali. Ini petunjuk Tuhan dalam Mazmur 88. Dalam keadaan yang sangat mengerikan, orang ini berdoa begini: tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Artinya, orang yang dulunya tidak kusta, sekarang kusta, yang dikatakan menderita sampai turun ke liang kubur, ia mengaku ia punya Allah. Ia percaya bahwa ada Allah baginya, sehingga ia bebas mencurahkan isi hatinya dan tidak mencari pertolongan kepada yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, ia tetap datang kepada Tuhan, cari pertolongan Tuhan. Percaya itu seperti itu, saudara. Bukan kalau tidak dijawab ya sudah cari jalan lain. Enggak.
dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, percayanya tetap bersinar. Jadi bukan gini, kalau baik-baik ya percaya, kalau tidak baik-baik cari jalan lain. Bukan. Dalam kesusahan, kesulitan yang paling mencekik kita, Tuhan membuat kita makin mempercayai. Jadi kenapa Tuhan tidak segera menolong? Bukan Tuhan tidak menolong ya, Tuhan tidak segera turun tangan menolong. Tuhan tidak segera melepaskan kita. Ternyata jawabannya supaya kita tetap percaya kepadanya. Bukan kalau ditolong percaya, kalau tidak ditolong tidak percaya. Bukan. Mazmur 88 ini membuka tabir rahasia. Ketika pertolongannya tidak segera datang, bukan tidak ditolong, tidak segera datang. Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepadanya dan terus mencari pertolongannya. Dan orang ini berdoa memohon pertolongan Allahnya untuk tujuan apa? Ternyata ia ingin mengucap syukur. Mengucap syukur di sini bukan abang-abang lambe, saudara. Mengucap syukur dari hatinya. Dia katakan begini, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Jadi permohonannya bukan hanya berhenti untuk sembuh saja, bukan, tetapi supaya dia dapat mengucap syukur. Dia menyadari kalau dirinya meninggal tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena itu dia minta pertolongan supaya dapat mengucap syukur. Bukan cuma berhenti di sembuhnya saja. Pertolongan yang tidak segera datang bukan karena Allah berlambat-lambat menolong, tetapi karena Allah mau supaya kita tetap percaya kepadanya dan mohon pertolongannya saja, tidak kepada yang lain. Selamat ulang tahun Nagata Flora Andina. Datanglah padanya, percayalah padanya, dan teruslah percaya. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami baru ngeh sekali ketika pertolongan Tuhan rasanya lama sekali. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong, bukan karena Tuhan berlambat-lambat, tetapi Tuhan mau supaya kami tetap percaya. Seperti yang disebutkan di dalam Mazmur 85 ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk percaya dalam segala situasi dan terus memohon pertolongan-Mu saja. Mendoakan untuk Nagata yang saat ini berulang tahun. Buatlah anak-Mu ini Tuhan untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan dan mencari pertolongan-Mu saja. Kami juga mendoakan untuk beberapa saudara-saudara yang akan segera masuk menjadi jemaat bagian orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Dahulu yang tidak mengenal Engkau, sekarang yang mengenal Engkau oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Oh Tuhan, teguhkan hatinya agar ia mau memikul salib, menyangkal dirinya dan mengikut Tuhan. Kami juga mendoakan untuk calon baptisan atau sidi. Tuhan tolonglah agar mereka serius dengan imannya dan mau mengenal apa yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Berdoa agar Tuhan sisakan bagi gereja di tempat ini, agar orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang mau taat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, benar-benar Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan, agar gereja mengalami kebangunan dan membawa dampak yang besar bagi perkabaran Injil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus